Bu Marni yang mencoba menghalangi langkah Pardi malah ditubruk tubuhnya oleh Pardi sampai terjatuh. Saat Bu Marni jatuh tersungkur, Pardi yang marah merasa dihalangi langkahnya juga menyepak dan menginjak kaki Bu Marni hingga membuatnya susah bangun. Bu Marni hanya bisa melenguh kesakitan. Ini lagi nenek peot penyakitan, ngapain sih ngalangin segala? Kalau udah bosan hidup kenapa gak mati aja sih? Sungut Pardi murka. Tampak Bu Marni meringis kesakitan sambil memegangi kakinya yang sakit. Namun Pardi tetap tidak peduli. Dia berjalan terus keluar rumah lalu memacu sepeda motornya meninggalkan rumah. Vera yang melihat kelakuan Pardi yang begitu tega pada ibunya segera menghampiri Bu Marni sambil menangis. "Ibu, maafin Kang Pardi ya Bu," kata Vera seraya mengusap-usap kedua kaki ibunya. Tanpa terasa air mata mulai mengalir dari pipinya. Vera sangat sedih Pardi setega itu memperlakukan ibunya. Diam-diam ada rasa penyesalan dalam dirinya karena dulu tak menuruti saran ibunya. Tapi semuanya telah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan Vera kini sudah tak berguna lagi. Vera kini hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Kokom dan Bu Ratna yang menyusul Vera langsung ikut membantu Bu Marni bangun dan memapahnya agar bisa duduk di kursi. Khawatir dengan kondisi kaki Bu Marni, Bu Ratna hendak membawa Bu Marni ke klinik. Tapi Bu Marni menolak karena tak mau merepotkan. Sementara itu Elsa memutar otak bagaimana caranya agar bisa membuat Pardi kembali ke pelukannya. Atas petunjuk dari seorang temannya, Elsa pun menemui seorang dukun dan disarankan untuk menggunakan pelet darah haid untuk memikat Pardi. Ketika Elsa datang bulan, dia harus memasukkan tetesan darah haidnya ke dalam nasi atau makanan yang akan diberikan kepada Pardi. Tentu saja sebelumnya ada jampi-jampi dari sang dukun yang harus dibaca oleh Elsa untuk memuluskan niatnya itu. Singkat cerita, Elsa membuat nasi goreng kecap kesukaan Pardi dan kemudian mengantarkan ke pos ronda. Awalnya Pardi menolak karena masih kesal pada Elsa, tapi Elsa berkilah itu sebagai bentuk permintaan maafnya. Pardi pun dengan lahap menghabiskan nasi goreng yang telah dijampi-jampi dengan pelet tersebut. Pada saat yang sama, Kokom dan Bu Ratna yang baru pulang dari rumah Vera melewati pos ronda. Kokom tanpa sengaja melihat Pardi yang sedang menikmati nasi goreng. Tampak Elsa ada juga di sana menungguinya seraya tersenyum penuh arti. Kokom yang bisa melihat apa yang tak bisa dilihat orang lain, kaget ketika makin dekat melihat ke arah pos ronda. Kokom merasa perutnya mual dan hendak muntah, karena dengan jelas melihat ada banyak tetesan darah memenuhi piring berisi nasi goreng yang sedang dinikmati oleh Pardi. Namun Kokom tak mau membuat kegaduhan di sana. Dia malah buru-buru mengajak Bu Ratna pergi dengan menarik tangannya. "Kamu kenapa, Kom? Kenapa tiba-tiba narik tangan bibi kayak gini?" ucap Bu Ratna yang masih bingung dengan sikap aneh Kokom. Tapi Bu Ratna tetap mengikuti langkah Kokom yang berjalan di depannya. "Nanti aja Bi, Kokom jelasin di rumah ya," saut Kokom sembari melirik sejenak ke arah Pardi yang tampak menghabiskan nasi goreng tersebut. Sementara itu tatapan penuh selidik ditujukan Elsa ke arah Kokom dan Bu Ratna yang belum lama lewat di depan mereka. Keponakan Bu Ratna kenapa sikapnya aneh begitu ya? Apa mungkin dia bisa lihat kalau nasi goreng yang aku berikan ke Mas Pardi sudah aku jampi-jampi? Kata Elsa dalam hatinya. Untuk beberapa saat Elsa tercenung, sampai akhirnya Elsa memilih untuk bersikap masa bodoh. Bagi Elsa yang penting rencananya berjalan mulus dan dia sudah tak sabar melihat Vera yang akan diceraikan Pardi juga akan dihancurkan usaha pepes ayamnya hingga dia tak lagi punya saingan. Sampai di rumah, Kokom langsung menyampaikan penglihatannya tentang Vera dan nasi yang dimakan oleh Pardi tadi. Awalnya Bu Ratna bingung karena masih belum terbiasa dengan hal-hal di luar nalar. Kokom tidak memaksa sang bibi untuk percaya padanya. Kokom telah biasa dianggap aneh bahkan oleh ibunya sendiri. Efek dari pelet yang digunakan oleh Elsa memang luar biasa. Setelah beberapa kali Elsa memberi makanan yang telah dijampi-jampi kepada Pardi, lama-lama Pardi yang dulunya kesal pada Elsa berbalik menjadi tergila-gila. Pardi tidak tahu kalau Elsa hanya mau memanfaatkannya. Elsa hendak balikan sama Pardi asal Pardi mau membantu menghancurkan usaha Vera. Pardi pun tidak keberatan. Pardi diminta Elsa memasukkan sedikit bubuk pestisida ke dalam bumbu kuning pepes ayam olahan Vera. Akibatnya kemudian banyak pelanggannya keracunan termasuk Kokom dan Bu Ratna. Mereka yang sedang menikmati makan siang langsung muntah-muntah dan badannya menjadi lemas. Namun Vera bersumpah bukan dia yang meracuni bumbu pepes ayamnya. Elsa menghasut warga jangan lagi beli pepes ayam jualan Vera. Vera pun menjadi sedih. Bila tak jualan bagaimana bisa dia membiayai hidup keluarganya dan membeli obat Bu Marni yang kini lumpuh akibat kemarin kakinya ditendang oleh Pardi. Kokom kembali bertemu Bu Vera di sebuah warung.
Kokom merasa sangat gelisah sekaligus kasihan melihat energi warna abu-abu mulai menyelimuti sekujur tubuh Vera. Setahu Kokom, energi warna abu-abu adalah pertanda buruk bagi yang bersangkutan, karena petanda orang itu tak lama lagi akan meninggal. Tiba-tiba Kokom seperti kembali merasakan kehadiran sosok Nyai Ronggeng. Kasihan sekali orang ini, Kom. Dia sepertinya jadi korban pelet dan pengasihan suaminya sendiri. Coba kamu bantu bersihkan. Suara Nyai Ronggeng kembali terdengar di telinga Kokom. Kokom kembali memperhatikan Vera dan baru kemudian dia tersadar. Memang ada sesuatu yang ganjil menyelimuti kujur tubuh Vera, selain aura kematian berwarna abu-abu yang tadi dengan jelas dia lihat. Namun Kokom tak mau Vera mengetahuinya kalau dia sedang mencoba menetralisir pelet dan pengasihan tersebut dari tubuhnya. Kokom berpura-pura bilang ada daun jatuh di atas kepala Vera. Lalu sambil minta maaf, Kokom pun mengusap ubun-ubun Vera, pura-pura mengambil daun yang tadi disebutnya. Tiba-tiba tangan Kokom terasa panas seperti hendak terbakar ketika tangannya menyentuh ubun-ubun Vera. Ya Tuhan, kenapa seperti ada yang mencoba menghalangi aku untuk menetralisir teh Vera? Keluh Kokom dalam hatinya. Kokom mengibas-ibaskan kedua tangan yang rasanya seperti terbakar. Lalu Kokom kembali mencoba mengulangi lagi. Hasilnya pun tetap sama. Bahkan kedua tangannya mulai terasa bagai terpanggang api, padahal tak ada sumber api apapun di sana. Gila, energi negatif dari pelet dan pengasihan Kang Pardi ternyata kuat banget. Aku harus bikin pagar gaib dulu biar badanku aman tidak diserang, kata Kokom yang lalu memejamkan mata dan dalam hatinya membacakan beberapa surat. Namun suara jerit kesakitan malah keluar dari mulut Kokom. Kali ini Kokom merasa kedua tangannya seperti memegang bara api saat kembali mencoba menyentuh ubun-ubun kepala Vera. Melihat Kokom kesakitan, tentu saja Nyai Ronggeng tak tinggal diam. Dia pun muncul menunjukkan sosoknya. Nyai Ronggeng meniup kedua tangan Kokom. Ajaib, kedua tangan Kokom yang tadi terasa panas seperti terbakar api tiba-tiba berubah menjadi sejuk. Makasih Nyai, kata Kokom seraya memandangi kedua tangannya. Sepertinya Kokom masih merasa takjub dengan kejadian yang baru dia alami. Nyai Ronggeng mengangguk pelan lalu menghampiri Vera. Dia mengambil bunga kamboja yang menempel di telinganya, lalu mengibaskan bunga kamboja tersebut dari atas ubun-ubun Vera kemudian turun ke bagian kakinya. Kokom merasa takjub melihat ada kepulan asap keluar dari atas ubun-ubun Vera. Tubuh Vera tiba-tiba kejang seperti tersengat listrik. Untung Kokom segera menyambut tubuhnya hingga Vera tak sampai terjatuh. Setelah sebuah teriakan kesakitan keluar dari mulutnya, Vera pun pingsan dengan posisi dipeluk Kokom dari belakang. Pengaruh pelet dan pengasihan yang menempel di tubuh temanmu ini sudah saya bersihkan, tapi saya tidak bisa menghalangi takdir buruk yang akan menimpanya. Semua itu di luar kuasa saya, ucap Nyai Ronggeng. Kokom yang paham maksud dari Nyai Ronggeng hanya mengangguk pelan. Terima kasih banyak Nyai sudah membantu Ce Vera, kata Kokom menghanturkan rasa terima kasih seraya mencoba membangunkan Vera yang pingsan. Vera pun kemudian siuman. Ce Vera gak apa-apa, tanya Kokom seraya mengangsurkan segelas air putih kepada Vera. Vera pun langsung meminumnya hingga habis. Makasih ya Kom, saya baik-baik aja. Tadi kepala dan badan saya berat banget, tapi sekarang justru ringan banget, sahut Vera yang sepertinya merasa sedikit bingung dengan perubahan yang baru saja dialaminya. Kokom pun tersenyum bahagia. Berkat bantuan Nyai Ronggeng, pengaruh pelet dan pengasihan jahat dari Pardi telah luntur. Namun Kokom masih kepikiran dengan hal buruk yang akan menimpa Vera nanti. Dia merasa sangat bersalah karena tak bisa mencegahnya. Sementara itu Pardi nekat hendak menjadikan Elsa sebagai istri keduanya. Vera yang telah terbebas dari pelet dan pengasihan Pardi tentu saja menolak tegas. Vera pun meminta pisah dan mengusir Pardi dari rumahnya. Vera curiga, jangan-jangan Pardi yang tempo hari yang telah memberikan racun kepada dagangannya, hingga dagangannya menjadi tak laku. Karena selama ini cuma Pardi yang bisa bebas keluar masuk ke dapur, selain dirinya. Pardi tak mau mengakui perbuatannya dan malah segera ke kamar hendak mengambil celengan Vera untuk modal menikahi Elsa. Pardi tahu tabungan dalam celengan ayam jago Vera jumlahnya banyak karena dia rutin menabung setiap hari untuk perbaikan rumahnya. Vera yang sedang memasak pepes ayam dagangannya baru teringat belum memberikan makan pada Bu Marni. Vera pun meninggalkan dapur jenak untuk mengecek apakah sang ibu telah bangun atau belum. Tiba-tiba Vera melihat Pardi keluar dari kamar dan melewati dapur sambil membawa celengannya.
Vera kaget dan setengah berlari menghampiri Pardi hendak merebut celengannya. Pardi dengan sekuat tenaga mendorong tubuh Vera ke arah tungku kayu yang masih menyala. Wajah dan tubuh Vera pun melepuh terkena arang panas. Bukannya menolong sang istri, Pardi malah makin membenamkan tubuh Vera ke dalam tungku. Teriakan dan jerit kesakitan sang istri tak dihiraukannya. Akhirnya Vera pun tewas terpanggang. Dan kemudian Pardi buru-buru menimbun tubuh dan wajah jasad Vera menggunakan abu bekas pembakaran tungku.